Siswa kelas, siapkan barisan untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Baiklah Nanda sekalian, pada hari ini kembali kita berjumpa di suasana pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai, lebih dahulu Bapak absen. Aisyah Az-Zahra, Aulia Ramadhani, Aprilana, Zakia, Sika Tri Amanda, Esa, Farsha, Fauzia, Ustadzul Amilus, Keisa Amanda, Kezia Aurelia, Mutia Andini, Nur Fitri, Nur Keisa, Nova Rikayanti, Putri Andini, Saskia Agusesa, Sherly, Siti Maisarah, Siti Nur Azira, Sri Sima, Lydia Ayu Lestari, Yuwita, Zilzia. Baiklah Anda sekalian, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda sekalian, adapun materi pembahasan kita yaitunya bab kedua pada semester pertama di kelas 9, yaitunya tentang hukum fenomena alam. Anda sekalian, sebelum kita masuk kepada hukum fenomena alam, Bapak bertanya dulu, siapa yang tahu, pernah tak dengar kata fenomena? Pernah? Atau pernah tak lihat tulisan fenomena? Nah, kalau begitu, apa arti fenomena? Nah, silakan Fauzia. Kejadian. Terus peristiwa. Ada lagi kejadian, peristiwa. Hukuman. Terus ada lagi. Nah, Anda sekalian, fenomena itu adalah kejadian. Yang namanya saja indah, fenomena, maka fenomena itu adalah kejadian luar biasa. Nah itu dia. Jadi fenomena adalah kejadian luar biasa yang terjadi di alam. Anda sekalian, apa-apa saja yang Anda ketahui kejadian luar biasa, yang Anda lihat kejadian luar biasa di alam. Nah sebutkan. Gerhana. Terus gerhana udah. Gerhana itu ada dua. Bulan dengan mata. Nah, ada lagi selain gerhana? Tsunami, ya. Gempa bumi. Longsor, banjir. Nah, banyak lagi yang lain. Angin topan. Apa lagi? Gunung meletus. Nah, banyak lagi yang lain. Anda sekalian, kita masuk hukum fenomena alam. Jadi hukum fenomena alam artinya adalah ini dia. Hukum itu artinya ketentuan. Fenomena artinya adalah kejadian atau permasalahan. Jadi hukum alam itu adalah ketentuan Allah yang timbul atau terjadi oleh permasalahan yang berlaku di alam semesta. Itulah yang disebut dengan sunnah. Sunnatullah adalah ketetapan Allah. Anda sekalian, di sini Bapak sampaikan ada beberapa
contoh fenomena alam yang sering kita saksikan, yang mungkin ada kita saksikan, yang ada kita rasakan. Yang pertama apa? Gempa bumi. Pernah nggak rasakan gempa bumi? Yang kedua banjir. Sering nggak dilanda banjir? Nah. Kemudian apa? Kebakaran. Selanjutnya awan. Selanjutnya longsor dan banyak lagi yang lain, Anda sekalian. Ini secara besar saja Bapak tampilkan. Kemudian Anda, ini dalil. Karena kita belajar Al-Quran hadis, tentu ada dalil dasar munculnya hukum fenomena alam. Yang pertama apa? Surah Al-Baqarah. Hukum fenomena alam yang kita pelajari adalah yang paling luar biasa yang akan terjadi di bumi ini. Apa dianya? Hari kiamat. Hari kiamat. Sebelum dunia kiamat, Anda sekalian, ada berapa peristiwa yang akan terjadi. Itu nanti diceritakan oleh surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzal. Sebelum Pak masuk, siapa yang sudah hafal surah Al-Qari'ah? Silakan Aprilana, silakan dibaca ayat 1. Ayat kedua siapa? Silakan Saskia. Terus yang ketiga? Ayat keempat? Ayat 5? Bukan. 6? Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian Anda, kita lihat ini dia surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Silakan baca Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa artinya? Hari, udah tahu semuanya. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Artinya? Apakah? Itu wa ma adraka mal Qari'ah. Apa tahu artinya? Dan apakah kamu tahu apakah Qari'ah? Hari kiamat itu yauma yakunun nas kal farasil mabthut. Maka tempatnya neraka. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Wa ma adraka ma hiya tadi? Dan apakah kamu tahu ma hiya? Narun hamiyah. Di dalam surat Al-Qari'ah ini Anda sekalian, kita ada nih 11 ayat. Di sini bisa kita lihat bagaimana kedahsyatan terjadinya fenomena alam itu. Yang kita maksud adalah kiamat. Inilah dasar kita mempelajari ini. Makanya Anda sekalian, kita hidup di dunia akan menuju kepada kematian. Kita hidup dunia akan menuju kepada kematian. Tak kala kita sudah mati,
maka kita akan hidup selama-lamanya. Itu yang tempatnya adalah di akhirat. Kalau kita hidup di akhirat adalah hidup sepanjang ataupun hidup selama-lamanya, kekal abadi. Tujuan kita Anda sekalian adalah hidup di dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Itu kata Allah. Dan surat Az-Zariyat 56. Anda sekalian, sini udah lihat nih, sedikit amal ibadah kita maka akan diperlihatkan. Banyak pun amal ibadah kita, berat pun timbangan amal kebaikan kita pun akan diperlihatkan. Nah, makanya memang hidup ini adalah tempat mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kampung akhirat. Lanjut. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Nah, tergolong dalam surat Makiyah. Makiyah. Turunnya di turun di kota Mekah. Ini dia. Merupakan urutan ke 101 dalam Al-Quran. Iya. Lafalnya diambil dari apa? Bahasa artinya adalah bahaya besar. Berarti Al-Quran artinya adalah bahaya besar atau hari kiamat. Kiamat yang dimaksud di sini adalah sekalian adalah kiamat kubra. Adalah kiamat besar, hancurnya alam semesta yang menjadi fenomena alam. Kemudian Anda sekalian, ini adalah beberapa isi dari surat Al-Qari'ah. Ayat 1 sampai 3 itu berisi tentang informasi tentang adanya kiamat. Nah, ini dia. Hari kiamat setelah Allah SWT menyebut, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah kiamat itu adalah sebagai penegasan? Penegasan kepada Rasulullah. Itu yang kemudian maksud pertanyaan pada ayat kedua dan ketiga adalah untuk menarik perhatian kepada yang ditanya agar benar-benar memperhatikan. Harus kita perhatikan secara seksama. Lanjut. Ayat 4 dan 5. Menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan jelas Anda sekalian, surat Al-Qari'ah ini adalah kabar pentakut untuk manusia, agar kiranya dalam bertingkah laku di dunia agar selalu berhati-hati. Dan tanduk berhati-hati. Kemudian Anda sekalian, walaupun kiamat adalah suatu yang pasti, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya kiamat itu. Yang jelas kita imani kiamat pasti akan datang. Nah, ini dia, pasti akan datang. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya. Harinya kita tidak tahu. Nah, kita harus mengimani bahwasanya kiamat pasti akan datang. Ini dia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Para pakar ilmu pengetahuan bahwa matahari adalah sumber kehidupan dunia. Matahari adalah bola api raksasa yang memancarkan sinar. Ya. Dan panasnya di seluruh penduduk alam termasuk permukaan bumi. Inilah nanti Anda sekalian, tak kala nantinya kiamat datang, cahaya itu pun akan hilang. Tidak ada cahaya-cahaya lagi nantinya. Kemudian Anda, apabila matahari telah padam, energi pun habis, maka dan semuanya akan membeku. Tidak ada lagi angin bertiup, tidak ada lagi hujan, dan akhirnya semua menjadi mati. Mati saja. Sudah mati semua. Pada saat itu tamatlah kehidupan. Itu yang disebut dengan kiamat. Menjelas Anda sekalian, tak kala kiamat ada, tidak ada lagi kehidupan di dunia. Habis seluruhnya. Beda dengan yang diinformasikan oleh orang non-muslim, menggambarkan, memfilmkan bagaimana keadaan kiamat.
Tetapi kiamat dalam agama kita tidak seperti itu. Kiamat yang kita maksud tidak ada lagi kehidupan di dunia. Hancurnya kehidupan dunia. Kemudian ayat 6 dan 7 adalah sekalian, itu menjelaskan tentang keadaan orang yang memiliki amal kebaikan. Amal kebaikan, kalau nyobanya, kalau dia banyak, maka tempatnya adalah tempat yang memuaskan. Bahwa fi isyakirra, ya, tetapi anak sekalian, tak kala amal kita sedikit, maka fa ummuha, tempatnya adalah neraka. Ya. Ini anak sekalian, setelah terjadinya hari kiamat ada 3 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Apa dianya? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Mahsyar. Di mana? Hari perkumpulan. Digiringnya seluruh umat manusia, tidak hanya orang Islam, tetapi seluruh umat manusia akan digiring oleh malaikat menuju padang dikumpulkan di sana. Kemudian Yaumul Jaza, hari pembalasan, di mana kita akan menerima segala macam amal perbuatan yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Maka di saat itulah disebut dengan Yaumul Jaza, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang akan dirugikan oleh Allah, yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kita sudah ada kitab masing-masing. Tak kala Allah memberikan kitab sebelah kanan, maka bahagialah kita. Tetapi tak kala Allah akan menyerahkan kitab dari sebelah kiri, maka apa ucapan manusia? Cilakalah kita. Karena itu merupakan suatu isyarat kepada kita. Tak kala kitab diberikan sebelah kanan, maka syarat amanlah untuk kita. Tapi tak kala sebelah kiri, maka celakalah kehidupan kita di akhirat. Kemudian anak sekalian, ayat 7 dan 9 menjelaskan bahwa orang yang baik amalnya akan menerima buku catatan seperti yang disampaikan tadi dengan tangan kanan. Kemudian kalau seandainya sedikit amal perbuatan baiknya, maka dia akan menerima kitabnya, buku catatannya dari sebelah kiri. Anda sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, surat Az-Zalzalah sama-sama menceritakan peristiwa kiamat. Yang kedua, surat Az-Zalzalah terdiri dari berapa ayat? 8, 9, 8 ayat. Ini dia. Silakan dibaca, Yana. Surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Sekarang siapa? Ya. Lanjut, Marsha. Iza apa artinya? Apabila zulzilat digoncang. Zilzardu bumi zilzalah. Apa arti al-zalzalah? Juga terjadi pada hari ini ya. Ayat kedua apa artinya? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan betul. Dan apabila bumi mengeluarkan beban-beban berat di dalamnya, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Dan berkata manusia, apa yang terjadi? Lagi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Kemudian bi anna rabbaka wa'alaha. Sesungguhnya
memerintahkan padanya. Nah, tidak. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan. Hari itu manusia keluar dari kuburannya astatan. Tuh dipalihat ya. Tuh berkumpul ya. Asta liurau untuk diperlihatkan amalannya, amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat baik, khairan, kebaikan sebesar zarah, yarah akan diperlihatkan. Waman dan beramal beramal sebesar semisal miskol zarrotin zarroh yaroh juga kejahatan syarron kejahatan yaroh pun akan diperlihatkan. Makanya saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang akan dizolimi Allah, yang akan dirugikan Allah. Banyak amalan baik kita akan diperlihatkan. Nah, begitu juga dengan kejahatan, akan diperlihatkan. Jangankan banyak yang kelihatan, saudara sekalian, sedikit saja, mithqala dzarratin, sebesar biji zarah saja, Allah pun akan balasi. Nah, makanya berhati-hatilah dalam kegiatan kehidupan kita di dunia. Saudara sekalian, siapinya kita bacakan ayat 1 dan 2. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat, ini juga termasuk untuk fenomena alam. Bumi itu akan digoncang dengan sekuat-kuatnya. Tiupan pertama, maka terjadilah goncang dahsyat terhadap bumi. Tiupan kedua pun demikian, hancurlah bumi. Lanjut, ini beberapa gambaran. Kebanyakan Anda nanti yang seperti ini. Kenapa demikian Bapak sampaikan Anda? Ini ada dua perempuan. Ada dua yang dikenakan pada perempuan. Yang pertama, ketakutan luar biasa yang terjadi pada hari kiamat itu akan terjadi kepada pihak perempuan yang akan merasakan. Yang pertama adalah perempuan yang menyusui anaknya akan lupa pada anaknya. Kan perempuan yang menyusui, bukan laki-laki, ke perempuan. Yang kedua adalah perempuan yang sedang hamil atau keguguran dari kandungannya. Tidak tahu dia. Kenapa demikian? Karena sibuk untuk minta tolong. Orang yang satu minta tolong kepada orang yang lain. Seperti itu seluruh manusia. Padahal anda sekalian, hari itu tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat meminta pertolongan apapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya juga perempuan yang sedang hamil maka akan gugur kandungannya. Yang ketiga adalah manusia keguguran, seperti orang mabuk atau seperti orang gila. Seperti itu dahsyatnya peristiwa kiamat. Beberapa kejadian luar biasa sudah kita saksikan anda sekalian. Angin kencang, longsor, banjir pun pernah kita saksikan. Itu belum seberapa dengan kejadian kiamat. Gempa bumi yang kita saksikan, yang kita rasakan sudah membuat takut kita sebagai manusia. Apalagi nantinya peristiwa kiamat anda sekalian. Maka ini kabar tertakut untuk kita. Perempuan yang sedang menyusui lupa kepada anak yang dia susui. Perempuan yang sedang hamil keguguran. Kemudian seluruh manusia hari itu seperti orang gila, orang mabuk. Itu gambarannya. Ayat ketiga adalah ini tentang kebingungan manusia yang terjadi pada goncangan itu. Makanya sempat dia bertanya, "Waqala al-insanu ma laha?" Dan manusia berkata, apa yang terjadi? Kenapa bumi seperti ini? Itu adalah perkataan-perkataan yang akan terjadi nanti. Ayat 4 dan 5, pada hari itu bumi menciptakan beritanya. Maka seluruh yang ada di bumi akan menyampaikan ceritanya kepada sekalian. Maka dia akan diberikan kuasa dan Allah akan bisa berbicara.
Makanya dia akan menyampaikan. Kita cuma bisa mendengar. Tak sempat kita mendengar tentang ketakutan. Kemudian ayat 6. Nih, keluar dari kubur. Kita keluar bagaikan cendawan yang tumbuh kembali di musim hujan. Seperti itulah nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah untuk digiring kepada mahsyar. Dimanapun tempat ataupun makam kita akan muncul dari sana seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan. Seperti itulah nanti Allah akan bangkitkan kita untuk digiring kepada mahsyar. Kemudian ayat 7 dan 8 tadi. 7 dan 8 barulah nanti kita akan menerima balasan dari setiap perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia. Ini ya, saudara sekalian. Jadi surah yang 2 ini memberi pembelajaran kepada kita, disampaikan kepada kita, agar kiranya Anda selama hidup di dunia perbanyaklah amal soleh. Kenapa demikian? Karena tujuan hidup kita cuma 2, surga atau neraka. Kita tahu apa itu surga? Tempat bagi orang-orang yang baik. Ini dia surga. Tempat manusia merasakan nikmat yang tiada tara sebagai balasan amal baik selama hidup di dunia. Dan begitu juga dengan neraka. Apa itu neraka? Ya, merasakan siksa yang tiada tara. Kenikmatan yang sudah kita dapatkan di dunia belum ada bandingannya dengan kenikmatan nanti yang akan kita rasakan di dalam surga. Anda sekalian. Makanya banyak pun amal ibadah kita di dunia ini, maka tujuan kita adalah mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita lalai hidup di dunia, maka juga akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Itu tempat siksa yang tiada tara. Beruntunglah nanti kita yang masuk ke dalam surga, dan celakalah kita kalau seandainya masuk ke dalam neraka. Itu dia Anda sekalian. Pembelajaran kita sebelum kita selesaikan pembelajaran, Bapak akan tanya Anda sekalian, hadiahnya ada. Sediakan permen yang dapat, silakan nanti dibagi-bagi sama kawan-kawan. Satu bungkus saja mau sediakan. Nada sekalian, tunjuk tangan tanpa suara. Artikan ayat yang Bapak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti akan Bapak tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tunjuk tangan yang dapat. Silakan, Aprilana. Dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Belum tepat. Dan apabila bumi mengeluarkan beban beratnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Betul? Dan apabila Betul? bumi mengeluarkan beban beratnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Silakan. Ambil. Ambil saja. Yang kedua, tadi di dalam pembelajaran kita ada Bapak sampaikan beberapa kabar petakut untuk manusia tentang kedahsyatan peristiwa kiamat. Sebutkan 3 ketakutan itu. Nah, silakan. Perempuan yang hamil akan dikuburan. Benar? Perempuan yang hamil akan kedua. Perempuan sedang misalnya akan meninggalkan anaknya. Lupa dengan anaknya. Yang ketiga. Perempuan manusia sampai dalam mabuk atau gila. Benar? Nah. Yang ketiga. Ananda sekalian, di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, kita hidup tidak lancar saja. Tentu ada
roda itu di atas ada di bawah. Ada ujian, ada kesenangan. Hah? Setiap pertemuan ada perpisahan. Pertanyaannya, sebutkan 4 fenomena alam yang terjadi yang bisa kita saksikan di dunia. Terus kan? Gempa bumi benar? Terus tsunami? Banjir? Terus tanah longsor? Ada lagi? Lagi topan? Soal nomor 4 masih banyak. Nomor 4, Anda sekalian. Di manakah turunnya surat Al-Qur'an? Nomor urutan berapa dia dalam Al-Qur'an? Di kota Makkah. Di kota? Di Mekah? Ayat ke-turunnya 101. Betul? Surat ke 101 dalam Al-Qur'an. Soal 5. Siapa yang mau nunjuk dulu? Sebelum Bapak kasih pertanyaan. Hah? Nah, silakan tunjuk tangan dulu. Lalu Bapak kasih pertanyaan. Nah, insya Allah rapat. Nah, silakan. Baca surat Al-Qur'an. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu nasu kal-farashil mabthus, wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. Ya. Lanjutkan. Wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. Bahwa fi syajariyah Hawiyah. Ini paling banyak tinggal lagi ini. Terakhir. Sebungkus lagi. Nah, terakhir. Surat Al-Zalzalah. Silakan baca, Diana. Nah, nah sekalian. Kita nanti dibagi sama kawan-kawan lain. Jadi, anda sekalian, ini adalah beberapa gambaran pembelajaran untuk kita agar kiranya di kelas 92 kita jadikan ini sebagai pembelajaran di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena setiap tindakan yang kita lakukan, perbuatan kita hidup di dunia ini, maka akan dibalasi di sisi Allah Subhanahu wa taala tak kala kita tidak lagi hidup di dunia. Makanya anak sekalian, selama masih ada kesempatan, masih ada nyawa di dalam diri kita masing-masing, maka lakukanlah yang terbaik di dalam menjalani kehidupan. Jangan sekali-kali kita berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang benar itu sudah tahu kita jalannya. Yang sesat itu pun kita sudah tahu jalannya.
Maka tergantung kepada kita, pengen mendapatkan kebaikan atau pengen mendapatkan kejelekan, tergantung sama kita. Jadi anak sekalian, ini merupakan gambaran untuk kita. Surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Semua akan dibalasi sesuai dengan perilaku kita selama hidup di dunia. Itu saja anda sekalian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, ada. Itu saja anda sekalian. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Nah, kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.